Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas mengenai efektor dalam sistem imun. Apakah itu efektor? Efektor adalah salah satu bagian yang menanggapi rangsangan dalam tubuh kita. Di dalam tubuh akan terjadi suatu proses pertahanan diri ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh yang dinamakan dengan respon imun. Respon imun terjadi karena adanya tanggapan oleh sel-sel efektor dalam tubuh. Sel efektor dalam sel imun adalah sel yang mampu memediasi kekebalan tubuh. Sel efektor dalam sistem imun kita adalah leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih terdiri dari 1. Neutrofil, berperan sebagai sel fagositik dan sebagai garda terdepan ketika antigen masuk ke dalam tubuh. 2. Eosinofil, berperan dalam reaksi alergi sebagai penghancur parasit. 3. Monosit, berperan sebagai makrofag yang berfungsi untuk fagositosis di jaringan. 4. Limfosit. Limfosit ada dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B berperan dalam membunuh antigen secara tidak langsung, sedangkan limfosit T yang berperan secara langsung dalam membunuh antigen. Neutrofil, eosinofil, dan monosit berperan dalam respon imun non-spesifik, sedangkan sel limfosit berperan dalam respon imun spesifik. Sistem imun non-spesifik disebut juga sebagai innate immunity, yaitu imunitas bawaan di mana respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Sistem imun non-spesifik ini berperan paling awal dalam pertahanan tubuh melawan mikroba patogen. Sistem imun spesifik disebut juga sebagai adaptive immunity. Sistem imun spesifik ini merupakan suatu sistem yang didapat dari stimulasi oleh gen infektif berupa antigen atau imunogen dan dapat meningkat pada paparan berikutnya. Mekanisme efektor dalam sistem imun. Dalam sistem imun, sel efektor terbagi menjadi dua bagian. Ada sel efektor dalam sistem imun non-spesifik dan sel efektor dalam sistem imun spesifik. Dalam sistem imun non-spesifik, sel makrofag, neutrofil, dan monosit berperan penting. Supaya terjadi fagositosis, sel-sel tersebut harus berada dalam jarak yang cukup dekat dengan partikel bakteri, atau lebih tepat lagi bahwa partikel tersebut harus menempel pada permukaan fagosit. Untuk mencapai hal ini, maka fagosit harus bergerak menuju sasaran. Setelah bakteri masuk ke dalam sel, ia akan tertelan kemudian dihancurkan oleh sel fagosit itu sendiri. Sedangkan dalam sel efektor, sistem imun spesifik, ada 3 tipe sel yang terlibat dalam respon imun spesifik, yaitu sel T, sel B, dan APC yang termasuk di dalamnya ada makrofag dan sel dendritik. Dalam mekanisme efektor, respon imun spesifik dapat dibedakan menjadi dua. Dalam respon imun humoral, melawan antigen infektif yang berada di luar sel, respon ini dimediasi oleh serum antibodi yang diekskresikan oleh sel B. Antibodi ini akan berikatan dengan antigen membentuk suatu kompleks antigen-antibodi yang dapat mengaktifasi komplement dan mengakibatkan hancurnya antigen tersebut. Dalam respon imun seluler diperlukan untuk melawan mikroba yang berada di dalam sel atau intraseluler seperti virus dan bakteri. Respon ini dimediasi oleh limfosit T atau sel T untuk menghancurkan mikroorganisme dan juga mencegah penyebaran mikroorganisme. Dalam sel efektor seluler, terdapat dua jenis sel efektor seluler, yaitu ada sel efektor seluler spesifik dan sel efektor seluler non-spesifik. Dalam sel efektor seluler spesifik terdiri dari dua macam sel. Ada sel CD8+ atau TC atau CTL. Dan ada sel CD4+ atau TH1, TH2, dan TH17.
Sedangkan dalam sel efektor seluler non-spesifik terdiri dari sel NK dan sel no-limfoid, yang di dalamnya termasuk makrofag, neutrofil, dan eosinofil. Ada dua jenis sel T, yaitu sel T helper atau pembantu dan sel T sitotoksik, di mana CD4+ ini juga disebut sebagai sel T pembantu yang berfungsi meningkatkan produksi antibodi oleh sel B. Sel CD4+ tidak membunuh mikroba, namun akan mengenali mikroba dan merekrut leukosit lainnya dan mengaktifasi leukosit tersebut untuk membunuh mikroba. Ada beberapa jenis sel CD4+, yaitu ada TH1 atau T helper 1. Ini berfungsi mengaktifkan makrofag dan memediasi pertahanan melawan mikroba yang tertelan oleh fagosit. Kemudian ada TH2 atau T helper 2. Ini berfungsi mengaktifkan eosinofil dan meningkatkan kemampuan sel B untuk memproduksi antibodi. Dan kemudian ada TH17 atau T helper 17. Ini berfungsi mengaktifkan neutrofil dan memediasi pertahanan terhadap mikroba ekstraseluler seperti fungi dan bakteri. Kemudian ada CD8+. CD8+ disebut juga sebagai sitotoksik T limfosit atau CTL atau sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik mengandung granula kantung yang berisi enzim dan memanfaatkannya untuk memecah sel target pada proses apoptosis atau proses kematian sel. Jadi, sel yang sudah terinfeksi akan ditangani oleh sel CD8+. T helper tipe 1. T helper tipe 1 memiliki fungsi utama mengaktifkan makrofag dan memediasi pertahanan melawan mikroba intraseluler. Dalam mekanismenya, ketika ada infeksi intraseluler seperti infeksi bakteri, maka sel-sel dendritik dalam makrofag mensekresi interleukin 12. Sel dendritik kemudian bermigrasi dari tempat infeksi ke kelenjar limfa di sekitarnya, di mana ia menyajikan antigen untuk sel naib CD4 positif. Begitu antigen dikenali, interleukin 12 menginduksi atau memberi sinyal sel T ini menjadi sel T helper tipe 1. Sel T pembantu ini sekarang mulai mengeluarkan interferon gamma yang mengaktifkan makrofag dan meningkatkan aktivitas mikroba. Interferon gamma ini juga merangsang produksi antibodi yang meningkatkan fagositosis mikroba karena antibodi ini bertindak sebagai protein komplement yang akan meningkatkan fagositosis dengan proses yang dikenal sebagai opsonisasi. Selain interferon gamma, sel T helper tipe 1 ini juga menghasilkan interleukin 2 yang meningkatkan pertumbuhan dan diferensiasi sel T lainnya. T helper tipe 2. T helper tipe 2 memiliki fungsi utama untuk merangsang kekebalan tubuh terhadap parasit yang dimediasi oleh eosinofil dan sel MUS. Dalam mekanismenya, ketika ada infeksi oleh parasit seperti parasit cacing, imunitas sel melepaskan interleukin 4. Sel T yang naif mengenali antigen yang disajikan oleh sel dendritik dan dengan adanya interleukin 4, sel naif ini berdiferensiasi menjadi sel T helper tipe 2. Sel ini sekarang mulai mengeluarkan interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 13. Interleukin 4 merangsang kemampuan sel B untuk menghasilkan antibodi IgE. Interleukin 5 mengaktifkan sel MUS dan eosinofil, sedangkan interleukin 13 merangsang produksi lendir di usus. T helper tipe 17. Dalam mekanismenya, ketika ada infeksi oleh jamur atau bakteri ekstraseluler, interleukin 6 dan transformation growth factor beta diproduksi oleh sel-sel kekebalan tubuh. Sel T naif mengenali antigen jamur dan bakteri ekstraseluler yang disajikan oleh sel dendritik. Interleukin 6 dan transforming growth factor beta akan menginduksi sel T ini untuk berdiferensiasi menjadi sel T helper tipe 17. Interleukin 17 merekrut leukosit khususnya neutrofil ke tempat infeksi yang menyebabkan peradangan. Neutrofil ini membantu pertahanan melawan jamur dan bakteri ekstraseluler ini. Selain interleukin 17, TH17 juga mengsekresikan interleukin 22.
Interleukin 22 juga membantu dalam mengaktifkan sel-sel epitelial untuk menghasilkan peptida antimikroba yang menahan invasi mikroba. Kemudian, ada sel CD8 positif juga dikenal sebagai sel T pembunuh atau sitotoksik T limfosit atau biasa disingkat dengan CTL. Sel ini dinamai demikian karena mereka memiliki fungsi utama, yaitu secara langsung membunuh sel yang menampilkan antigen asing di permukaannya. Bagaimanakah kerja sel T sitotoksik? Jadi, ketika ada infeksi intraseluler, misalnya infeksi virus, sel-sel dendritik dari tempat infeksi bermigrasi ke kelenjar limfa di sekitarnya dan menyajikan antigen virus dalam bentuk kompleks antigen MHC1. Sel CD8 positif naif mengenali antigen yang terikat. Pada waktu yang sama, di dekat sel TH1 yang diaktifkan oleh sel CD4 positif yang akan mengeluarkan interleukin 2. Pengenalan antigen dengan sel CD8 positif dan sinyal dari sel TH menghasilkan aktivasi sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik ini sekarang berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi sel T sitotoksik efektor dan sel T memori. Sel T sitotoksik mengeluarkan lebih banyak interleukin 2 dan menjadi self-stimulating. Sekarang, sel T sitotoksik ini meninggalkan kelenjar limfa dan bermigrasi ke tempat infeksi untuk menyerang sel yang terinfeksi virus atau sebagai sel target. Selanjutnya, sel T sitotoksik ini akan melakukan kontak langsung dengan sel target yang dimediasi oleh reseptor sel T dan reseptor CD8. Setelah kontak dengan sel target stabil, akan terjadi degranulasi dan konten granula yang berupa perforin, granzim, dan granulisin. Ini dilepaskan ke sel target. Kandungan granula tersebut akan merusak sel target dan membuat sel target tergradasi dan memicu apoptosis pada sel target. Kemudian ada sel natural killer atau sel NK. Sel NK merupakan limfosit dalam sirkulasi dan berperan dalam pertahanan imun terhadap virus, patogen, intraseluler lainnya, dan tumor. Sel NK melepas sejumlah sitokin dan berperan dalam regulasi sistem imun non-spesifik dan spesifik. Sel NK membunuh sel tumor dan sel terinfeksi virus melalui proses yang sama dengan CTL. Sitoplasma sel NK berisikan granul yang mengandung perforin dan granzim. Tidak seperti CTL yang harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum granul nampak. Sel NK selalu mengandung granul dalam sitoplasmanya. Mekanisme efektor sel NK dalam membunuh sel yang terinfeksi ada beberapa tahapan. Yang pertama, sel NK natural killer akan mendeteksi keberadaan sel target yang abnormal dalam tubuh. Kemudian, sel natural killer akan mengenali sel target abnormal dan menempel dengan sel tersebut. Kemudian, sel natural killer akan melepaskan perforin dan granzim dari granula sebagai pemberian sinyal kepada sel-sel lain dalam sistem imun untuk menyerang sel abnormal. Kemudian yang terakhir, terjadi penguraian sel dengan pelepasan perforin dan granzim di tempat kontak sehingga menginduksi kematian sel yang abnormal atau apoptosis.